Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Wulandari, NPM 21040008. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis dan mitigasi bencana klimatologi. Pada slide pertama ini ada konsep bencana klimatologi. Nah, tentunya kita harus mengetahui apa sih itu bencana klimatologi. Jadi, bencana klimatologi ini merujuk pada peristiwa bencana alam yang disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem yang dipengaruhi oleh perubahan iklim. Nah, fenomena ini mencakup berbagai kejadian seperti banjir, kekeringan, badai tropis, gelombang panas, dan perubahan suhu ekstrim yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Nah, itulah konsep dari bencana klimatologi. Slide selanjutnya ada analisis bencana klimatologi di Indonesia. Nah, Indonesia ini kan negara yang rentan terhadap bencana klimatologi karena letak geografisnya yang strategis di wilayah tropis dan terpapar langsung oleh fenomena cuaca ekstrem seperti El Nino dan La Nina. Nah, di sini ada beberapa analisis bencana klimatologi di Indonesia. Yang pertama ada cuaca ekstrem, mengidentifikasi pola dan frekuensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat, gelombang panas, dan badai tropis. Ada juga perubahan iklim, memantau dampak dari perubahan iklim global terhadap kejadian cuaca ekstrem di Indonesia, seperti peningkatan suhu rata-rata dan intensitas hujan ekstrem. Nah, ada juga kerentanan dan risiko, menilai daerah-daerah yang paling rentan terhadap bencana klimatologi seperti wilayah pesisir yang rentan terhadap banjir atau daerah pedalaman yang dapat mengalami kekeringan. Nah, slide selanjutnya ada analisis bencana klimatologi. Ada di sini penyebab bencana klimatologi dapat bervariasi, tetapi umumnya terkait dengan faktor-faktor. Yang pertama ada perubahan iklim, pemanasan global yang menyebabkan peningkatan suhu global dan perubahan cuaca. Ada juga faktor cuaca ekstrem, fenomena alami seperti El Nino dan La Nina yang mempengaruhi pola cuaca global. Selanjutnya ada perubahan lingkungan, deforestasi, urbanisasi, dan perubahan tata guna lahan yang mempengaruhi aliran air dan pola penyebaran hujan. Nah, ada juga analisis dampak bencana klimatologi. Dampak dari bencana klimatologi ini bisa sangat merusak dan bervariasi. Seperti kerusakan infrastruktur, di sini ada banjir. Banjir ini dapat merusak jembatan, saluran air, dan jalan raya. Selanjutnya ada kerugian ekonomi, seperti kekeringan dapat mengancam pertanian dan sumber daya air, mengganggu ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat. Selanjutnya ada kekeringan. Selanjutnya ada kerusakan lingkungan. Gelombang panas dapat menyebabkan kebakaran hutan dan mengganggu ekosistem alami. Selanjutnya ada kesehatan masyarakat. Gelombang panas ekstrim dapat mengancam kesehatan masyarakat dengan meningkatkan risiko. Selanjutnya kesehatan masyarakat. Seperti gelombang panas ekstrim dapat mengancam kesehatan masyarakat dengan meningkatkan risiko penyakit dan kelelahan terhadap panas. Slide selanjutnya ada mitigasi bencana klimatologi. Nah, mitigasi bencana klimatologi adalah upaya untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana tersebut dengan beberapa strategi. Yang pertama, pembangunan infrastruktur tahan bencana, membangun tanggul, saluran drainase, dan sistem irigasi yang tahan terhadap bencana seperti banjir dan kekeringan. Mitigasi yang kedua ada pengelolaan sumber daya air, mengoptimalkan pengelolaan air untuk menghadapi tantangan kekeringan dan banjir yang semakin sering. Mitigasi yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat,
melakukan kampanye dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya bencana klimatologi dan cara mengurangi risiko. Mitigasi yang keempat, perencanaan tata ruang. Menyusun tata ruang perkotaan dan pedesaan yang mempertimbangkan risiko bencana klimatologi. Yang keempat, sistem peringatan dini. Meningkatkan sistem peringatan dini dan respon cepat untuk meminimalkan kerugian manusia.